Hai saudara-saudari, berjumpa lagi di program ini, Panggilan Iman. Saya percaya setiap saudara yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, imannya semakin dikuatkan. Dan masih seputar tema dirimu berharga karena Tuhan Yesus. Iya, tepat sekali. Berharganya diri kita bukan cara pandang dunia. Semua itu bonus, yaitu harta yang melimpah, uang yang banyak, jabatan yang tinggi. Tetapi berharganya kita karena Tuhan mengasihi kita dan kita mau taat sekalipun dalam ketidaksempurnaan. Taat dan setia, tekun, selalu bergantung pada Tuhan. Apa yang kita miliki hanyalah kepercayaan. Sehingga engkau berharga dan pasti bisa bahagia. Ya saudara, jadi masih dalam kitab Amsal pasal 19. Namun sebelumnya kita awali selalu dengan doa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kasih kami mengangkat tangan kami. Kami memerlukan kuasa-Mu bekerja atas kami. Berikan hikmat, pengetahuan, melampaui akal budi kami. Roh Kudus mampukan kami, supaya kami tetap setia, tekun, dan kami mengalami orang lain pun diberkati. Dalam nama Yesus, yang mendengarkan channel ini, apapun keluhan, masalah mereka, Tuhan sanggup buka jalan, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Nama Tuhan Yesus saja dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita simak firman Tuhan 5 ayat saja. Amsal 19 ayat 11 sampai 15. Dirimu berharga karena Tuhan. Iya. Ayat 11, akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Akal budi kita harus dilandasi berdasarkan dengan pengetahuan firman. Karena Raja Salomo yang paling bijak dilandaskan dengan takut akan Tuhan. Artinya dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekalipun ada kelemahan dia, ada dosa yang fatal. Tetapi atau melainkan dari semuanya itu kesuksesannya karena dia memiliki hikmat Tuhan. Hikmat itulah yang memberikan kita solusi. Apa hikmat Tuhan? Akal budimu membuat engkau panjang sabar. Saudara tahukah bahwa dunia ini manusia kasihnya semakin dingin, lebih dipimpin oleh egois, kesombongan, atau keangkuhan, atau egoisnya saudara. Kalau kita sebagai anak Tuhan harus dipimpin dengan roh Tuhan. Tetap rendah hati. Sekalipun engkau mengalami aniaya, penderitaan, atau engkau dihina, engkau harus tetap rendah hati. Akal budimu harus dipimpin oleh hikmat Tuhan. Jangan sampai engkau dipimpin dengan emosi, marah-marah terus. Kemarahan yang meluap-meluap. Kalau kemarahan yang memimpin kita, yang ada iblis jadi tertawa, iblis jadi senang kepada kita. Karena kita mengikuti cara dia, lawan aja, bila perlu hancurin, bila perlu bunuh. Iblis jadi senang kalau kita selalu hidup dalam kemarahan yang bergejolak dari hari ke hari. Karena Alkitab jelas berkata, orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara, hati kita harus berbelas kasih, miliki hati pengampunan, mengampuni sekalipun saudara tidak salah.
lepaskan pengampunan, tunjukkan kerendahan hati. Itu yang Tuhan mau. Kalau saudara berjalan taat dalam melakukan firman, mengalami firman, saudara akan lulus di bagian itu. Dan saudara akan menjadi berkat bagi orang lain yang, tanda kutip, keras hati, keras kepala. Karena akal budi saudara dipimpin oleh hikmat pikirannya Tuhan. Karena kitab Amsal ini berbicara tentang hikmat. Hikmatlah yang mengatasi segala masalahmu. Yang terbaik adalah hikmat. Duduk di bangku sekolah sampai perguruan tinggi itu hanya melengkapi kita. Sesungguhnya orang yang mengasihi Tuhan, yang suka baca firman, yang taat melakukan, pasti diberikan hikmat oleh Tuhan. Ayat, kemarahan raja adalah seperti raung singa muda. Raung singa muda. Wow. Ya saudara, aumannya seram saudara. Seram sekali. Kalau raja marah, maka negara pun bisa gemetar, bisa goncang. Demikian Tuhan, kalau murka kepada kita, ngeri benar. Jangan sampai Tuhan murka dengan kita. Tapi mari kita, kalau ada salah, ada dosa, datang saja kepada Tuhan. Rendah hati minta ampun. Minta tuntunan Roh Allah, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Supaya terus sadar dan dituntun selalu. Ya saudara, jadi kemarahan raja seperti raung singa muda. Tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Embun di pagi hari, ya. Betapa kalau kita hirup suasananya segar, fresh. Itu yang dimaksud dengan kasih karunia, berkat Tuhan, anugerahnya. Ya saudara, jadi penting sekali dalam kehidupan ini. Ya, kita juga harus menabur kebaikan. Tetapi kebaikannya seperti embun. Kalau Tuhan baik, kita juga harus lebih baik lagi. Jangan pandang rupa, jangan pilih kasih. Supaya berkat Tuhan pun tidak pilih-pilih. Selalu tercurah bagi orang percaya. Ayat yang ke-13. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Anak bebal adalah bencana. Bukan orang tua terhadap, tetapi setiap kita adalah anak Tuhan. Berikanlah yang benar, yang terbaik Tuhan. Jangan keras hati, keras kepala. Sekalipun itu menyakitkan. Karena teguran nasihat itu menyakitkan. Apalagi teguran nasihatnya tentang kebenaran firman. Sangat menyakitkan. Namun, di balik itu semua, engkau adalah orang yang bahagia, yang merdeka. Sebab dunia tidak memilikinya. Dunia tidak ada petunjuk atau arahan atau kehidupan. Tapi firman Tuhan ini adalah kehidupan sampai kekal, saudara. Sampai kita meninggal dunia. Masih ada kehidupan selama-lamanya. Kita di bumi ini hanya sementara. Bumi ini akan goncang, hancur semua. Tetapi banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan nanti. Bahkan sudah ada tanda-tandanya. Akhir zaman. Nah, sebelum kita terlambat, mari melekatlah kepada Tuhan. Masih ada kehidupan yang kekal. Semua manusia akan mati, lenyap. Tapi roh manusia akan bersama dengan Bapa di sorga. Apakah hidup dalam kekekalan atau hukuman yang kekal, api neraka? Hanya dua itu saja, saudara. Jadi saudara, jangan bebal. Bencana bagi ayahnya. Ya.
Dan pertengkaran seorang istri seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Selalu bertengkar, tidak ada jalan keluar. Bagaimana caranya supaya ada jalan keluar? Saling menerima. Jangan egois. Saling menerima supaya tidak seperti tiris yang tidak henti-hentinya, dikatakan firman Tuhan. Saudara kan hidup maunya damai, tenang. Jadi jangan panas egomu terlalu tinggi. Jangan saudara merugikan dirimu sendiri. Ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Karunia adalah pemberian cuma-cuma. Ya, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Bersyukur kita punya warisan. Tapi bagaimana saudara yang tidak memiliki warisan? Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada saudara. Tuhan sayang kepada orang miskin, orang kaya. Tetapi ini menunjukkan juga tentang kehidupan kita di dalam Kristus. Apa yang menjadi warisan dalam hidup kita? Hanyalah iman. Iman kepada Tuhan. Alkitab mencatat di mana Tuhan Yesus atau Allah yang Esa itu berkata, masih adakah iman di bumi ini? Tuhan perhitungkan imanmu sebesar biji sesawi yang paling kecil di segala biji-bijian. Tetapi kalau dia sudah tumbuh lebih besar dari segala pohon yang ada di dunia ini. Akarnya kuat, batangnya pun luar biasa. Mari saudara, wariskan iman yang mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan. Jangan sampai imanmu menjadi hilang, lemah. Jangan sampai imanmu menjual Tuhan karena harta, uang, kedudukan. Jangan sampai imanmu merelakan, dengan kata lain, meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kelihatannya engkau bahagia, tapi engkau lihat ada hukuman yang mengerikan di balik itu semua. Karena di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang kita banggakan tidak ada. Mobil, uang, harta, semua akan lenyap. Tidak ada yang bisa kita bawa. Hidup ini hanyalah titipan. Jadi saudara, rumah, harta adalah warisan nenek moyang. Ya, turun temurun. Tetapi kalau kita hancurkan harta warisan dengan dosa, dengan hal-hal lainnya, maka semuanya akan hancur. Tapi kalau kita persembahkan, melayani Tuhan, ingat sama Tuhan, kita punya rasa hati yang berbelas kasih, saya percaya harta dan warisan itu tidak akan hilang. Tapi warisan utama kita adalah iman, keyakinan kepada Tuhan Yesus. Jangan goyah. Ayat 15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Ya, malas harus disingkirkan dari karakter diri kita. Lakukanlah dari hal kecil, tekun mulai dari hal kecil. Sekalipun belum kelihatan hasilnya, tetap lakukan, bergantung pada Tuhan. Miliki hati yang bersih, pikiran yang bersih. Pasti kita akan sukses, kita akan bahagia, dan hidup kita pasti berharga. Iya, saudara. Dan jangan jadi orang yang lamban. Harus punya tujuan tegas dalam prinsip, dalam iman, dalam kebenaran. Ya, jangan menjadi orang yang lambai, yang lambat, yang lamban. Ya, nanti bahasa dunia kita ketinggalan zaman. Jadi jangan jadi orang yang lamban dalam segala hal. Tetapi belajarlah untuk
punya prinsip ketegasan dan tetap hati-hati. Ya, lamban bukan berarti diam begitu saja, tetapi tetap hati-hati kita. Namun yang ditekankan adalah jangan jadi orang yang lamban. Dulu saya lamban, saudara. Makan lamban, ya, segala sesuatu lamban. Tapi sekarang saya diproses, akhirnya makin cepat, makin cepat. Makin cepat ini bukan tergesa-gesa, tetapi kita dilatih karena dari satu menjadi tingkat lagi, lebih cepat lagi. Tapi sama hasilnya, bahkan lebih terbaik lagi hasilnya. Jadi jangan lamban, jangan malas, karena itu karakter harus bisa berubah. Yang bisa merubah hidupmu adalah Tuhan dan dirimu sendiri. Selamat, berbahagia, dan berharga karena Tuhan. Itu saja yang saya bisa bagikan. Mari kita tutup dengan doa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu menerangi pikiran dan hati kami, bahwa kami tidak mau menjadi orang yang bebal, karena itu bencana bagi hidup kami. Kami adalah anak-Mu ya Tuhan. Dan juga warisan yang paling terbaik adalah iman. Kalau kami sebagai orang tua harus mewariskan iman kepada anak-anak. Dan anak-anak juga mengasihi Tuhan, taat kepada orang tua. Tuhan, tolong setiap pergumulan kami. Tuhan, bantu kami. Tuhan, buka jalan. Bagimu tidak ada yang mustahil, karena kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Nikmatilah berkat firman Tuhan. Jangan lupa saudara dukung selalu channel ini dengan klik like, comment, subscribe, dan share dari handphone saudara, supaya banyak orang mengalami kasih Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Dirimu berharga karena Tuhan Yesus. Haleluya.